Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ita Mustika selaku dosen pengampu dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu biaya relevan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama, Artafika Haryana. Yang kedua, Khairul Febi Amin. Yang ketiga, Dewi Apriliani. Yang keempat, Hawa Puji Masyito. Yang kelima, Nelsi. 6, Novi Wulandari. Dan yang terakhir, Mutiara Valentin. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja memasuki materi yang pertama. Baik, yang pertama ada biaya relevan. Biaya relevan dapat didefinisikan sebagai biaya yang memiliki konsep pada menghilangkan data yang tidak diperlukan yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan relevansi merupakan salah satu kualitas yang paling penting dalam informasi akuntansi manajemen yang baik. Dengan kata lain, biaya relevan merupakan biaya yang timbul atau dibebankan kepada satu atau lebih aktivitas atas dasar manfaat yang diterima atau hubungan logis lainnya, dan secara kuantitatif yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, biaya relevan atau relevant cost adalah suatu konsep biaya yang dapat digunakan pada keputusan tertentu yang berhubungan dengan alternatif yang akan dipilih. Dua kriteria biaya relevan adalah yang pertama diperkirakan akan terjadi sesuatu di masa yang akan datang, lalu yang kedua berbeda dari berbagai alternatif yang dipertimbangkan. Atau biaya relevan. Misalnya, perusahaan yang memproduksi komponen produk seperti kancing yang menggunakan mesin dan peralatan produksi khusus, maka biaya overhead pabriknya atau biasa disebut BOP tetap akan menjadi beban untuk perusahaan, baik perusahaan membeli atau membuat sendiri komponen tersebut. Dalam hal ini, BOP tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam keputusan. Yang termasuk biaya relevan adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Dalam pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri komponen produk dan keputusan menerima atau menolak order, perusahaan harus mempertimbangkan biaya relevan dan bukan total biaya. Sebelum mengidentifikasi biaya relevan, seorang manajer perlu melakukan langkah-langkah seperti: yang pertama, mengumpulkan semua biaya yang akan terjadi yang berkaitan dengan setiap alternatif yang akan dipertimbangkan. Kedua, memisahkan biaya masa lalu atau yang merupakan sunk cost. Yang ketiga, memisahkan biaya masa yang akan datang yang tidak berbeda dalam setiap alternatif keputusan. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan biaya yang masih tersisa, karena biaya tersebut pasti biaya diferensial atau biaya terhindarkan, dan biaya tersebut relevan dalam suatu keputusan. Perhitungan biaya relevan. Contoh akuntansi biaya atau biasa disebut cost accounting dengan data-data dalam perhitungan total biaya berikut ini. Misalnya, PT Manajemen Keuangan Network memiliki data-data keuangan seperti samping ini. Langkah tersebut, selanjutnya kita menetapkan waktu operasi, misalnya 3 tahun. Kemudian kita hitung total biaya yang dikeluarkan seperti berikut ini. Untuk biaya operasi per 3 tahun, biaya peralatan lamanya 21.000 dan peralatan barunya 9.000. Untuk biaya penyusutan mesin baru per 3 bulan, itu biaya peralatan lamanya tidak ada dan biaya peralatan barunya 13.000. Maka total biaya 3 tahun itu 21.000 untuk peralatan lama dan 22.000 untuk peralatan baru. Dan pendapatan harga jual mesin lama di biaya peralatan baru itu adalah 4.000. Jadi total biaya selama 3 tahun itu 21.000 untuk peralatan lama dan 18.500 untuk biaya peralatan baru. Mengapa menggunakan waktu 3 tahun? Jika hanya mempertimbangkan jangka waktu 1 tahun, maka kemungkinan alternatifnya akan berbeda yang memerlukan penilaian subjektif manajer seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Biaya
operasi 1 tahun. Untuk biaya peralatan lama itu adalah 7.000 dan peralatan barunya 3.000. Dan biaya penyusutan mesin 1 tahun, untuk biaya peralatan lamanya tidak ada, dan untuk biaya peralatan barunya 4.500. Maka total biayanya peralatan baru 7.000 dan peralatan lama 7.000 dan peralatan barunya 7.500. Untuk laba rugi di biaya peralatan baru itu 3.500. Maka total biayanya untuk data yang tersaji di slide sebelumnya selanjutnya akan menggunakan 4 langkah untuk mengidentifikasi pendapatan dan analisis biaya dari berbagai alternatif. Yang pertama, mengumpulkan semua data biaya seperti pada tabel di atas. Yang kedua, mengeliminasi atau meniadakan biaya masa lalu atau sunk cost. Yang ketiga, meniadakan biaya-biaya seperti akumulasi penyusutan, nilai buku peralatan lama, dan masa pemakaian atau sisa umur ekonomis. Dan yang terakhir, yang keempat, sisa data dari data-data yang telah ditiadakan, yaitu biaya penyusutan mesin baru, harga jual mesin lama, laba rugi penggantian mesin lama, dan yang terakhir biaya operasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam biaya relevan. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan didasarkan kepada konsep different analysis from different purpose, yang berarti bahwa untuk tujuan berbeda diperlukan analisis yang berbeda pula. Terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah biaya diferensial atau differential cost, merupakan biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Yang kedua adalah biaya traceable atau traceable cost, merupakan biaya yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu biaya penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Dan yang terakhir adalah biaya instrumental atau instrumental cost, yaitu biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan biaya diferensial lebih lanjut lagi. Yang pertama, biaya diferensial memiliki informasi masa yang akan datang. Yang kedua adalah biaya diferensial adalah biaya yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Yang ketiga adalah biaya diferensial digunakan untuk pemilihan suatu alternatif. Dan yang terakhir, tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang. Maksudnya di sini merupakan biaya yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dan jumlahnya harus diestimasikan. Di sini, manajemen mempertimbangkan biaya dapat dikendalikan oleh manajemen. Biaya ini juga untuk mendukung aktivitas yang diharapkan oleh pihak manajemen. Selanjutnya yaitu konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan khusus yang berkaitan dengan pemilihan alternatif dalam hal yang pertama, menerima atau menolak pesanan penjualan khusus. Yang kedua, pengurangan atau penambahan jenis produk atau departemen. Yang ketiga, membuat sendiri atau membeli bahan baku produksi. Dan yang terakhir, menyewa atau menjual fasilitas perusahaan. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Pada prinsipnya, perusahaan harus menjual produk yang identik dengan harga sama kepada pelanggan yang bersaing di pasar yang sama. Pembatasan ini tidak berlaku pada produk yang dapat ditawar atau pada pelanggan yang tidak saling bersaing. Harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama, dan perusahaan seringkali mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan cara yang tidak seperti biasanya.
Keputusan pesanan khusus atau special order decision memfokuskan pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini seringkali menarik, khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif maksimumnya. Adapun kriteria pesanan khusus yaitu yang pertama, ada kapasitas produksi atau mesin yang belum seluruhnya terpakai atau menganggur dan masih mampu untuk melayani pesanan khusus. Kemudian untuk kriteria pesanan khusus yang kedua, biasanya konsumen yang melakukan pesanan khusus ini meminta harga di bawah harga jual normal. Bahkan, seringkali harga yang diminta konsumen berada di bawah biaya penuh. Karena biasanya pesanan khusus mencakup jumlah yang besar dan harga jualnya di atas biaya variabel. Kemudian yang ketiga, pertambahan biaya tidak melebihi pertambahan penghasilan dari pesanan khusus tersebut. Misalkan sebuah perusahaan es krim sedang beroperasi pada tingkat 80% dari kapasitas produktifnya. Perusahaan tersebut memiliki kapasitas 20 juta unit galon ukuran setengah. Perusahaan hanya memproduksi es krim premium. Total biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan 16 juta unit adalah sebagai berikut, yang terhitung dalam ribuan. Yang pertama, biaya variabel untuk komposisi susu, total biayanya yaitu 11.200 dengan biaya per unitnya 0,70. Untuk biaya variabel gula, total biayanya 1.600, biaya per unit 0,10. Untuk biaya variabel penyedap, total biaya 2.400, biaya per unit 0,15. Untuk biaya variabel tenaga kerja langsung, total biayanya 4.000, biaya per unit 0,25. Untuk biaya variabel pengemasan, total biayanya 3.200, biaya per unit 0,20. Untuk biaya variabel komisi, total biaya 320 dengan biaya per unitnya 0,02. Untuk biaya variabel distribusi, total biayanya 480 dengan biaya per unitnya 0,03, dan untuk biaya variabel lain-lainnya dengan total biaya 800 untuk biaya per unitnya 0,05. Jadi, total biaya variabel untuk total biaya keseluruhannya yaitu 24.000 dan total biaya variabel untuk biaya per unitnya 1,50. Biaya tetap terdiri dari gaji, penyusutan, utilitas, pajak, dan lain-lain. Gaji total biayanya adalah 960 dan biaya per unitnya adalah 0,600. Penyusutan total biayanya adalah 320 dan biaya per unitnya adalah 0,020. Utilitas total biayanya adalah 80 dan biaya per unitnya adalah 0,005. Pajak total biayanya adalah 32 dan biaya per unitnya adalah 0,002. Biaya lain-lain total biayanya adalah 160 dan biaya per unitnya adalah 0,010. Jadi total biaya tetap adalah 1.552 dan biaya per unitnya adalah 0,097. Adapun total biaya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel. Jumlahnya adalah 25.552 dan biaya per unitnya adalah 1,597. Harga jual borongannya 32.000, sedangkan biaya per unitnya adalah 2. Jika suatu distributor es krim dari wilayah lain yang biasanya tidak dilayani oleh perusahaan menawarkan pembelian 2 juta unit dengan harga 1,55 per unit, distributor tersebut akan menggunakan label mereknya sendiri. Distributor juga setuju untuk membayar biaya transportasi. Karena distributor berhubungan langsung ke perusahaan, maka tidak ada komisi penjualan. Sebagai manajer perusahaan es krim tersebut, apakah Anda akan menerima pesanan ini atau menolaknya? Padahal, penawaran harga sebesar 1,55 ini
berada di bawah harga jual normal, yaitu sebesar 2. Kenyataannya, harga tersebut bahkan berada di bawah total biaya per unit. Walaupun demikian, menerima pesanan tersebut mungkin menguntungkan. Perusahaan memiliki kapasitas menganggur, dan pesanan tersebut tidak akan mengganti unit-unit lain yang sedang diproduksi untuk dijual dengan harga normal. Selain itu, banyak dari biaya tersebut yang tidak relevan. Biaya tetap akan selalu muncul tanpa memperhatikan apakah pesanan diterima atau ditolak. Apabila pesanan tersebut diterima, manfaat sebesar 1,55 per unit akan direalisasikan. Namun, seluruh biaya variabel, kecuali untuk distribusi, yaitu sebesar 0,03 dan komisi sebesar 0,02 juga akan terjadi, yang menghasilkan biaya 1,45 per unit. Manfaat bersihnya adalah 0,10, yaitu hasil dari 1,55 dikurang 1,45 per unit. Analisis biaya relevan dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Pendapatannya apabila perusahaan menerima pesanan khusus ini, maka pendapatannya akan diterima yaitu 3.100.000, dan manfaat diferensial bila menerima adalah 3.100.000. Adapun biaya relevan terdiri dari komposisi susu, gula, penyedap, tenaga kerja langsung, pengemasan, dan biaya lain-lain. Komposisi susu sebesar 1.400.000, gula sebesar 200.000, penyedap sebesar 300.000, tenaga kerja langsung sebesar 500.000, pengemasan sebesar 400.000, dan biaya lain-lain 100.000. Biaya relevan dijumlahkan semua, maka hasilnya yaitu 2.900.000. 2.900.000 dikurangi dengan pendapatan yang akan diterima yaitu 3.100.000, maka manfaat perusahaan apabila menerima pesanan khusus ini yaitu 200.000. Kita melihat bahwa untuk perusahaan ini menerima pesanan khusus akan menaikkan laba sebesar 200.000.